Mm-mm. Contoh kecilnya seperti ketika BBCA ya. Jadi waktu itu Iya, BBCA masih betul. di harga yang sangat tinggi, nggak semua investor bisa dapetin di harga tersebut. Tapi sekarang BBCA harganya sudah lumayan terjangkau dan banyak investor pemula ataupun investor yang bermodal kecil tetap bisa membeli saham BBCA gitu. Contoh kecilnya ya. Betul, Tapi betul masih sekali. ada banyak banget contoh-contoh lain dari uh, aksi korporasi ini. Tuh. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya? Hmm, waduh, banyak banget nih. Sebentar ya, kita pilihin satu persatu. Oke, ini bisa aku jelasin sedikit ya terkait dengan RUPS. Dari Sheikh Coko izin tanya Kak, saya belum pernah mengikuti RUPS. Jika ingin mengikuti RUPS, mesti meminta ketur ke Philip Sekuritas. Apa saja yang diperlukan untuk meminta ketur Kak? Terima kasih. Ini boleh aku yang menjawab ya, Marvinnya sedikit ya. Iya, silakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika kalian pengen datang ke RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, bisa dan boleh banget. Nah, terkadang ada RUPS yang karena pandemi ini dilakukan dalam online, jadi secara virtual. Kalaupun misalkan ada offline, kalian bisa datang dengan membawa ketur dan IKTP untuk sebagai buktinya ya. Nah, gimana sih cara dapetin ketur? Ketur ini kalau misalkan sudah ada jadwal pembagiannya akan di email dari tim kami ke email kalian pribadi yang sudah terdaftar. Jadi nantinya ketika kalian sudah mengetahui jadwal pembagian ketur, nantinya email tersebut sudah langsung masuk otomatis ke email kalian gitu. Jadi nantinya kalian bisa datang ke RUPS tersebut dengan membawa ketur, konfirmasi tertulis, dan IKTP gitu. Dan sebagai informasi juga untuk RUPS ini tidak bisa diwakilkan ya teman-teman semuanya, harus atas nama kalian pribadi atau atas nama investor pribadi. Jadi kalau misalkan kamu punya saham dari BBCA nih misalkan ya, yang bisa datang ke RUPS BBCA hanya nama kalian, nggak bisa diwakilin adik kalian atau kakak kalian gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus dengan kalian pribadi yang bisa datang gitu. Oke, semoga terjawab ya, Chef Choco. Oke. Kita lanjutin ke pembahasan kita ya, boleh ya, Marvin? Karena ini sudah banyak banget untuk pembahasannya. Nah, terkait dengan aksi korporasi ini, apa sih dampak yang ditimbulkan atau dampak yang berpengaruh dengan harga saham kita? Oke, seperti yang saya bilang tadi, dampaknya pasti yang diharapkan adalah eh, harga sahamnya jadi lebih bagus ya, Mm, gitu. Tapi kan bisa juga harga setelah melakukan aksi itu harga sahamnya jadi jatuh atau kurang bagus gitu. Sebagai contoh seperti misalnya nih melakukan merger and acquisition, ya kan mm, misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Nah, perusahaan mm, yang diakuisisi kebetulan kinerjanya kurang bagus. Nah, dan ya. dana yang diperlukan untuk mengakuisisi juga mungkin dengan hutang yang terlalu banyak, 100% hutang nih, full hutang. Mm, Mau ngakuisisi 1 triliun, semuanya pakai hutang. Udah pakai hutang, kinerja perusahaannya yang diakuisisi kurang bagus. Otomatis kan akan berdampak kepada kinerja perusahaan sendiri gitu, perusahaan induk yang betul. mengakuisisi. Bisa jadi keuangannya menjadi turun karena harus membayar bunga yang besar, lalu Mm, talangin kerugian dari perusahaan yang diakuisisi, ya harga sahamnya menjadi kurang baik seperti itu, menjadi turun. Bahkan mm, ya ya begitulah. Oke, bisa sampai ke harga terendah seperti itu karena salah keputusan seperti itu ya. Atau misalnya perusahaan yang utangnya terlalu gede terus mm, merugi terus, udah gitu melakukan right issue, udah sudah pasti nggak ada yang mau ambil sahamnya karena kan udah mm, perusahaan udah jelas gitu loh, keuangannya rugi kok.
ya apa rugi, utangnya banyak segala macem, ya dia right issue kan berarti dia mau apa mau jual sahamnya untuk bayar hutang gitu. Itu kan pasti tidak Hmm. dikehendaki oleh investor, ya kan tidak ada Oke. yang mau beli juga gitu right issue-nya Hmm. seperti itu. Jadi ya, Oke. tergantung nih gitu. Dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Kalau yang positif adalah ya seperti yang saya bilang, BCA, stock split, harga sahamnya lebih murah, makin banyak yang bisa Hmm. beli, jadi harganya bisa naik lagi gitu. Atau Iya. misalnya eh, perusahaan membagikan dividen nih, misalnya perusahaan A bagiin dividen 30%. Loh, Hmm. kok kecil sekali? Oh, rupanya dia sudah menyiapkan belanja modal yang besar untuk ekspansi ke depannya, untuk Heeh, memperbesar iya. pasarnya, untuk memperbesar lagi perusahaannya. Nah, itu kan harga sahamnya bisa juga naik karena makin berekspansi gitu loh, perusahaannya makin gede Hmm. gitu loh. Atau perusahaan yang wah baik sekali nih bagi dividen 100%, ya mungkin saja bisnisnya sudah settle, Iya, bisa. sudah stagnan gitu ya, sudah mature, sangat mature, sehingga ya gue nggak perlu ekspansi deh, ya udah bagi aja keuntungan 100%, udah nggak butuh cash seperti Hmm. itu. Apakah harga sahamnya naik kalau kayak gitu? Bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana kita memandang, bagaimana pasar ngelihatnya gitu. Tapi saya yakin kalau perusahaan sudah berani bagi dividen 100%, saya yakin juga harga sahamnya juga udah bagus seperti itu ya, udah. Ya kemungkinan pasti akan naik, apalagi udah deket-deket nih mau bagi dividen. Biasanya harga saham ya sedikit naik gitu. Karena ya kita Iya. ngincar dividennya gitu. Benar ya. Jadi sebenarnya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, buat teman-teman yang perlu banget dicermati ketika ada aksi korporasi dari sebuah emiten, apa tujuan dari aksi korporasi tersebut? Jangan sampai kalian menelan berita itu mentah-mentah ya. Jadi kalian juga harus cermati nih. Oh, ternyata emiten A ini melakukan aksi korporasi dengan tujuan seperti ini untuk pembayaran utang misal atau untuk mencari nilai saham atau dan lain sebagainya. Jadi kalian juga harus ketahui nih dari update berita emiten tersebut. Jangan sampai kalian ngikutin beritanya tanpa tahu tujuan dari aksi korporasi emiten tersebut. Jadi investor tuh harus cermat ya. Jadi nggak boleh sekedar menelan berita tersebut mentah-mentah gitu. Semoga kalian juga paham ya Betul. terkait dengan tujuan dari emiten tersebut melakukan aksi korporasi. Kalau stock split atau misalkan ada merger akuisisi, kalian juga harus tahu nih apakah berdampak dengan perkembangan bisnisnya atau tidak kayak gitu. Oke, kalau misalkan terkait dengan aksi Betul sekali. korporasi, apakah aksi korporasi ini juga berpengaruh dengan minat investasi dari investor? Gimana tuh Marvin? Ya seperti yang saya bilang tadi di awal ya, aksi korporasi ini tujuannya apa? Ya kan balik lagi apa sih tujuannya gitu loh. Mm-mm. Kalau untuk memajukan perusahaan, untuk memberikan keuntungan lebih ke investor, pasti akan investor juga akan berminat gitu loh. Iya, Tapi kalau ya itu, kalau tujuannya saja sudah tidak jelas atau tujuannya seperti mengada-ngada gitu, perusahaan yang diakuisisi misalnya keuangannya nggak jelas, bisnisnya mm, juga nggak jelas, atau dia merugi terus gitu. Bisnisnya juga aduh nggak ada prospek nih ke depannya gitu, ya bisa jadi investor juga malah meninggalkan perusahaan tersebut gitu. Karena apa? Takut uangnya, takut modal yang ditanamkan ke perusahaan itu malah hilang akibat iya salah benar. keputusan tersebut. Makanya Mm-mm. sebagai investor harus bijak dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya. Oke, jadi bener ya buat teman-teman semuanya sebagai seorang investor kita tuh perlu bijak dan tahu nih arah kemana bisnis tersebut, bisnis dari emiten tersebut ya. Apakah nantinya bisnis tersebut berjalan dengan sehat atau tidak? Apakah dari bisnis tersebut masih kita butuhin? Kalau misalkan kalian nih sebenarnya bisa dilihat secara sekilas kalau misalkan banyak banget teman-teman yang masih menggunakan bisnis atau produknya berarti
bisnis atau produknya itu masih kita butuhin gitu. Jadi kayak berarti emiten itu masih sehat, masih sangat dibutuhin bisnis atau jasanya. Berarti emiten tersebut menggunakan apa namanya, perkembangannya tuh dengan sehat gitu ya. Tapi kalau misalkan bisnis atau jasanya sepertinya sudah jarang kita lihat dan kita butuhin, jadi kita perlu waspada gitu. Apakah saya menginvestasikan dana saya ke emiten tersebut tuh secara secure atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melihat apakah emiten tersebut sehat atau tidaknya dari laporan keuangan gitu. Jadi kalian bisa cermati apakah fundamental dari perusahaan tersebut sehat atau enggaknya dari bagian laporan keuangannya gitu. Nah, karena kita sudah sebentar lagi mau habis nih, kita bisa lempar pertanyaan ya buat teman-teman semuanya. Jadi nantinya aku bakal lempar 3 pertanyaan dan buat teman-teman yang berhasil menjawab paling cepat dan paling tepat ya, harus cepat dan harus tepat, berhak mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, siap semuanya? Ready? Ketik ready dulu dong. Siapa nih yang udah siap mendapatkan merchandise dari kita? Udah siap ya semuanya? Siap ya. Pertanyaan gampang seputar tema kita di sore hari ini. Oke ya. Oke, siap-siap semuanya untuk pertanyaan pertama yang nantinya akan mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Siapa yang paling cepat dan paling tepat menjawabnya akan aku bagi merchandise. Merchandise menarik dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, pertanyaan pertama. Apa istilah dari pembagian laba perusahaan kepada investor? Istilahnya apa? Yuk, siapa nih yang paling cepat menjawabnya? Apa istilah dari pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham? Dividen. Iya, selamat Ade Aulia ya. Ade Aulia, selamat ya. Kamu mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Bentar ya, aku tulis dulu ya. Ade Aulia. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab ya oleh Ade Aulia. Siap-siap ya untuk pertanyaan kedua. Karena ini nggak kalah serunya dan pasti gampang. Kalian pasti tahu dan bisa menjawabnya. Oke semuanya? Oke semuanya udah ya untuk pertanyaan pertama udah ada pemenangnya. Siap-siap untuk pertanyaan kedua ya sobat Philips semuanya. Pertanyaan kedua yang berhak mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, siap-siap semuanya. Diperhatiin dan dicermatin ya. Apa kepanjangan dari IPO? Yuk langsung jawab. Siapa yang paling cepat dan paling tepat? Apa kepanjangan dari IPO? Yuk, kita masih menunggu nih siapa pemenang selanjutnya. Ini dia. Cahaya. Oke, Cahaya @cipta ya. Inisial public offering. Benar ya, Cahaya @cipta. Selamat Cahaya @cipta. Oke. Mantap banget nih. Terima kasih ya Cahaya @cipta. Kamu berhasil mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Pertanyaan kedua sudah ada pemenangnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siap-siap ya semuanya. Sudah ready semuanya? Ready ya untuk pertanyaan ketiga? Ini hadiah terakhir dari kita di sore hari ini. Jadi semuanya harus standby.
harus dengerin, harus cermatin pertanyaan ini karena ini hadiah terakhir di sore hari ini. Oke. Untuk hadiah terakhir di sore hari ini, sebutkan, dengerin ya, sebutkan 3 aksi korporasi emiten. 3 aja, karena banyak banget. 3 aksi korporasi emiten. Ayo, siapa yang berhasil menjawab dengan tepat dan cepat? Sebutkan 3 aksi korporasi emiten. Ayo, siapa nih yang bisa nih? Stock split benar, IPO benar, dividen benar. Oke, Erika dot Paramita. Siap, terima kasih ya. Sudah ada 3 pemenang dari IG Live kita di sore hari ini dan nantinya pengumumannya akan di-share oleh tim kami di IG Story ya. Jadi untuk pengumuman lebih lanjut terkait dengan nantinya akan ada tim kami yang meminta data diri kalian untuk pengiriman hadiah. Nantinya akan di-share di IG Story ya. Oke, terima kasih semuanya. Sudah ya, Terima kasih. nanti kita bagi-bagi hadiah lagi di IG Live selanjutnya. Oke. Dan tentunya terima kasih banyak buat Sobat Philip yang sudah mengikuti IG Live kita dari awal sampai akhir. Nggak kerasa sudah 40 menit berlalu. Dan tentunya jangan sampai kelewatan IG Live kita selanjutnya di minggu depan karena nantinya kita juga akan membahas terkait berita-berita terkait pasar modal dan lain sebagainya bersama tim riset dari Philip Sekuritas Indonesia. Terima kasih banyak Marvin yang sudah bergabung dengan tim Sobat Philip semuanya. Sehat selalu ya Marvin. Dan juga terima kasih banyak kepada Sobat Philip semuanya yang sudah Terima kasih Sobat Philip.